Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa Ovarizkina dengan NPM 2305-1020-148. Jadi, tujuan saya mengambil video ini adalah untuk memberikan sedikit tutorial yang membahas tentang uji regresi linear sederhana dan bagaimana cara mengolahnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini saya sudah menyiapkan datanya di Excel. Nah, jadi di data yang telah saya siapkan sebelumnya, Y1 merupakan permintaan daging dan X1 merupakan harga daging. Jadi untuk mengolah data ini, kita perlu melanjutkannya ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, jadi di sini terdapat data view dan variable view. Jadi untuk mengolah datanya terlebih dahulu di variable view, namanya kita buat menjadi Y, variable Y. Nah, lalu kita enter. Setelah di enter, muncullah seperti type, with, desimal, dan sebagainya. Nah, type itu kita letakkan sebagai numerik, lalu di desimalnya kita ubah menjadi 0 saja, agar tidak ada koma-komanya. Lalu pada label kita tulis menjadi permintaan daging. Label ini kita tidak dapat menggunakan spasi, dengan demikian kita dapat menggunakan tanda atau simbol underscore saja. Lalu di measure kita ubah menjadi scale. Nah, jadi ini merupakan pengaturan untuk variabel Y. Ya, jadi di sini terdapat label values missing. Nah, ikuti saja seperti ini. Lalu selanjutnya pada variabel kedua, kita isi menjadi X1, lalu kita enter. Nah, seperti tadi desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan kita beri nama harga daging pada labelnya. Lalu untuk measure kita ubah juga menjadi scale. Baik, lalu didapatkan variabel Y dan variabel X. Setelah itu kita perlu kembali ke data view. Untuk mendapatkan data-datanya, kita perlu kembali lagi ke aplikasi Excel untuk mengcopy data yang telah ada, yaitu permintaan daging dan harga daging. Kita copy dari 6 ini sampai 70. Lalu kembali lagi ke SPSS dan dipaste. Dipaste pada bagian Y. Lalu kemudian didapatkan data sebagai berikut. Yang ini merupakan variabel Y yaitu permintaan daging, dan ini variabel X yaitu harga daging. Lalu kemudian kita perlu menganalisis data-data ini. Yang pertama kali kita klik analyze, setelah analyze kita klik yang regresi. Pada sesi regresi ini kita perlu mengklik yang linear. Lalu didapatkan kotak dialog seperti ini. Untuk variabel dependent, kita perlu memasukkan permintaan daging, dan independent, kita perlu memasukkan harga daging. Baik, selanjutnya kita perlu mengklik pada bagian statistik. Pada bagian statistik, khususnya pada regression coefficient, kita perlu mencentang pada bagian estimates dan juga pada bagian model fit. Lalu diklik continue. Selanjutnya pada bagian plots, pada bagian plots ini tidak ada yang perlu diubah, jadi kita dapat mengklik continue saja. Pada bagian save, kita perlu mengklik atau mencentang pada bagian include the covariance matrix. Jadi karena ini sudah tercentang, jadi kita tekan atau klik continue saja. Selanjutnya pada bagian option, kita perlu mencentang pada bagian use probability of F dan juga mencentang pada bagian include constant in equation, lalu klik continue. Setelah kita mengatur semuanya, baik pada bagian statistik, plot, save, dan option, kita dapat mengklik pada bagian OK untuk mendapatkan outputnya. Baik, jadi ini merupakan output regresi dari data yang sudah kita olah tadi. Di sini kita akan membaca dan juga membahas mengenai hasil dari outputnya. Yang pertama merupakan variable enter or remove. Di sini kita menggunakan metode enter. Yang selanjutnya merupakan tabel pada modal summary. Modal summary ini dijelaskan bahwa R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,741. Nah, jika dipersenkan, nilai tersebut dapat menjadi 74,1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harga daging dapat menjelaskan permintaan daging sebesar 74,1%, sedangkan sisanya 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
Yang selanjutnya, kita juga akan membahas kesalahan standar estimasi atau standar error. Pada tabel ini dijelaskan bahwa standar errornya itu merupakan sebesar 0,836. Lanjut pada tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 22,912 dan DF regression 1 lalu DF residual 8 sehingga menjadi totalnya sebesar 9. Lalu didapatkan juga nilai signifikasinya sebesar 0,001. Artinya, secara serempak harga daging berpengaruh terhadap permintaan daging pada taraf nyata 0,01. Pada analisis regresi sederhana, kita cukup melihat F hitungnya saja. Apakah sudah berpengaruh signifikan atau belum? Jika hasilnya berpengaruh signifikan, berarti T hitung juga pasti akan berpengaruh secara signifikan. Lalu yang terakhir ada tabel coefficient. Jadi pada bagian unstandardized coefficient, betanya sebesar 0,861 dan nilai T hitungnya sebesar 4,787, lalu signifikannya sebesar 0,001. Jadi sekian video tutorial uji regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.